Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rabi, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan fasilitator Ibu Cici Novita dan pengajar praktik Bapak Fatoni. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Baik, di video kali ini kita akan membahas tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1, yaitu merefleksikan tentang 3 poin. Yang pertama, apa sih yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran saya setelah mempelajari modul. Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baik, kita masuk ke poin pertama, yaitu apa yang saya percaya tentang murid sebelum saya mempelajari modul 1.1. Nah, pertama itu guru sebagai pusat perhatian. Dalam pengajaran konvensional, jadi guru seringkali berdiri di depan kelas dan memberikan instruksi kepada siswa. Mereka adalah otoritas utama di kelas dan memegang peran yang dominan dalam proses pembelajaran. Kedua, penekanan pada penyampaian informasi. Fokus utama dalam pengajaran konvensional ialah menyampaikan informasi ini dari guru ke siswa. Siswa diharapkan mendengarkan dan memahami apa yang diajarkan oleh guru. Terus, pengukuran prestasi yang berbasis tes. Nah, pengukuran prestasi ini sering dilakukan melalui tes dan ujian yang menekankan pada kemampuan siswa untuk mengingat informasi yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya, kurangnya kolaborasi dan diskusi. Jadi model pembelajaran tradisional cenderung kurang mendorong kolaborasi antar siswa atau diskusi kelompok yang mendalam. Jadi siswa lebih sering bekerja secara mandiri. Nah, sekarang kita masuk ke apa sih yang berubah setelah saya mempelajari modul ini. Jadi ada beberapa poin yang saya sebutkan di sini, ada 5 poin ya, yang sangat berasa setelah saya belajar membaca ulasan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendekatan berbasis siswa. Jadi saya betul-betul baca di sini dan mengena betul ya. Jadi pengajaran zaman sekarang itu lebih cenderung berbasis siswa, di mana siswa diberi kesempatan untuk lebih aktif gitu dalam pembelajaran. Terus guru berperan sebagai fasilitator, membantu mereka dalam mengeksplorasi minat dan bakat mereka sendiri. Nah, selanjutnya itu kolaborasi dan diskusi. Jadi zaman sekarang itu kolaborasi antar siswa itu ya sangat didorong siswa untuk bisa kolaborasi dan diskusi dalam menyelesaikan tugas, berbagi ide, ataupun belajar satu sama lain. Selanjutnya pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek ini lebih umum saat ini kan. Siswa diberi tugas untuk menyelesaikan proyek-proyek, memerlukan pemecahan masalah, kreativitas, kolaborasi yang dapat membantu mereka mengembangkan keterampilan praktisnya nih dan pemahaman yang mendalam tentang materi pembelajaran. Selanjutnya, penilaiannya lebih formatif. Jadi pendekatan penilaian telah bergeser dari yang hanya berfokus pada tes dan ujian ke penilaian formatif yang lebih holistik. Jadi guru menggunakan berbagai alat penilaian, termasuk penilaian berbasis kinerja, portofolio gitu ya, umpan balik yang terus menerus, dan ini gunanya untuk memantau kemajuan siswa secara lebih baik gitu ya. Selanjutnya ada yaitu pembelajaran berbasis keterampilan. Nah, selain pengetahuan akademis tadi, dan ada penekanan yang lebih besar pada pengembangan keterampilan di abad ini atau di zaman ini, yaitu seperti pemecahan masalah ya, berpikir kritis, komunikasi anak-anak, terhitung kolaborasinya, dan keterampilan dalam mereka nih gunakan teknologi gitu. Jadi perubahan-perubahan ini bertujuan untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan dunia modern serta memfasilitasi pengembangan keterampilan dan pemahaman yang lebih mendalam. Nah, selanjutnya nih, apa sih yang dapat saya segera terapkan supaya kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara ya. Nah, jadi bisa saya sampaikan juga, jadilah sahabat yang baik dan tulus untuk
siswa kita, untuk murid kita, untuk peserta didik kita. Karena itu ya yang betul-betul saya pahami di sini, yaitu menghamba pada murid. Nah, ini pembiasaan-pembiasaan yang bisa kita lakukan nih, yang mencerminkan pemikiran Gajah Dewantara yang sesuai dengan budaya kita nih. Misalnya berdoa sebelum memulai pembelajaran dan sebelum pulang sekolah. Setelah itu bersalaman antara guru dan murid sebelum pulang sekolah. Gotong royong, membersihkan kelas dan lingkungan sekolah. Selanjutnya membiasakan murid bekerjasama dalam satu kelompok belajar. Memberikan kebebasan kepada siswa untuk belajar dari berbagai sumber, baik itu perpus, internet, dan lain-lain. Selanjutnya menyediakan sarana dan prasarana yang dapat mengasah bakat dan minat murid melalui beberapa ekskul yang diprogramkan oleh sekolah. Ada olahraga, seni, dan keterampilan lainnya. Pembiasaan upacara bendera setiap hari Senin, setelah itu memperingati Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan yang melibatkan seluruh warga sekolah. Terakhir, berpartisipasi dalam peringatan acara adat dan budaya daerah di mana kita tinggal. Contohnya kalau di sini kan ada Erau, Pipap, dan ulang tahun desa, kecamatan, itu nanti akan ada perlombaan tradisional ya. Itu tadi ya pemaparan dari saya tentang koneksi materi di modul 1.1. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.